Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan minggu lalu ya. Kita sudah bertemu ya, membahas topik-topik yang mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 ya. Hari ini itu kita akan masuk pada pertemuan ke-9 ya, sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang saya sampaikan di awal perkuliahan ya. Pada pertemuan ke-9 itu kita akan membahas eksekutif ya, atau lembaga eksekutif ya. Saya men-share ya materi kita ya. Mudah-mudahan bisa bisa dilihat materinya? Bisa kelihatan materinya? Bisa, Pak. Bisa, oke. Ya, jadi di slide ya saya menampilkan ya. Sebelum saya masuk ke materi ya, saya akan terlebih dahulu menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya, atau apa yang menjadi harapan kita ketika adik-adik menerima mata kuliah ini. Tujuan pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu memahami definisi eksekutif, kemudian peran utama eksekutif, lalu kemudian fungsi eksekutif, dan bisa melihat bagaimana kedudukan eksekutif dalam sistem presidensil maupun dalam sistem parlementer. Jadi itu tujuan pembelajaran kita. Saya akan masuk ke materi ya. Saya mengawali dengan pembicaraan atau konseptualisasi tentang demokrasi ya. Demokrasi dan gagasan pemisahan kekuasaan ya. Jadi ini salah ya, pemisahan kekuasaan ya. Ya, jadi dalam konsep demokrasi, kekuasaan itu dipegang oleh banyak orang ya. Ya, kenapa harus banyak orang yang memegang kekuasaan? Ya, karena demokrasi itu lahir dari perlawanan terhadap kekuasaan yang dipegang oleh satu orang atau monarki ya. Jadi demokrasi lahir itu melawan monarki ya. Dan demokrasi menginginkan kekuasaan itu tidak dipegang oleh satu orang ya, tapi harus dipegang oleh banyak orang. Agar apa? Agar tidak terjadi kesewenang-wenangan ya. Karena kalau hanya satu orang yang memegang kekuasaan, maka dia berpotensi menyalahgunakan kekuasaan itu ya. Maka perlu banyak orang ya, sehingga kekuasaan itu bisa dikontrol ya. Jadi itu hakikat dari demokrasi ya. Demokrasi mensyaratkan atau mengkonseptualisasikan perlu ada pemisahan kekuasaan ya. Perlu ada pembagian kekuasaan antara cabang-cabang kekuasaan ya. Jangan sampai kekuasaan itu hanya berada pada satu orang saja, yang melaksanakan dia, yang membuat aturannya dia, dan yang mengawasi dia. Itu kan potensi untuk disalahgunakan itu sangat besar ya. Sehingga perlu ada pemisahan. Mereka yang memegang kekuasaan melaksanakan undang-undang dipimpin oleh orang yang berbeda dengan mereka yang memegang kekuasaan membuat undang-undang dan menegakkan dari pelaksanaan undang-undang itu ya. Konsep pemisahan kekuasaan ini ya lahir dari pemikiran Montesquieu ya, The Baron Montesquieu ya. Salah satu filosof ya, yang ilmuwan ya, yang
konseptualisasikan tentang trias politika. Ya. Nah, trias politika ada 3 cabang kekuasaan. Ya. Ada kekuasaan eksekutif, ya. Kemudian ada kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. Ya. Kekuasaan eksekutif itu melaksanakan undang-undang, ya. Lalu kemudian undang-undang itu dibuat oleh legislatif, ya, orang yang berbeda. Ya. Nah, lalu kemudian undang-undang itu dijalankan atau tidak, yang mengadili atau yang menegakkan itu adalah lembaga yudikatif. Jadi pembahasan kita tentang eksekutif itu akan terkait juga dengan lembaga-lembaga kekuasaan yang lainnya, ya, legislatif dan yudikatif. Nah, pada pertemuan kita yang hari ini, ya, pertemuan ke-9, itu kita akan membahas dulu apa itu eksekutif, ya. Lalu kemudian pertemuan berikutnya, ya, pertemuan ke-10 itu kita akan membahas legislatif, dan pertemuan ke-11 kita akan membahas lembaga yudikatif. Ya. Ya. Ini saya merangkum, ya, definisi atau konseptualisasi tentang eksekutif, ya. Misalnya, ya, eksekutif dalam arti sempit diartikan sebagai simbol persatuan negara serta penyedia kepemimpinan dalam sistem politik. Ya. Itu dalam arti sempit, ya. Kemudian dalam arti luas, ya, eksekutif itu, ya, menunjuk pada kepala pemerintahan, ya, dan kepala negara. Ada lagi pertanyaan? Saya Bapak. Ya, Zulhijjah. Zulhijjah Bapak. Ya. Iya. Pertanyaan saya kan seperti Bapak bilang tadi, di Indonesia ada 3 lembaga. Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dipilih oleh rakyat. Mengapa lembaga yudikatif tidak dipilih oleh rakyat? Sekian Bapak. Waduh. Kemudian pertanyaan tadi Zulhijjah. Wah, pertanyaannya Zulhijjah sangat ini. Kok di Indonesia yudikatif tidak dipilih? Ya, betul. Karena kalau kita lihat kasus di Amerika, yudikatif itu dipilih juga. Ya. Ya, di Amerika itu Mahkamah Agung itu dipilih. Ya. Anda coba baca beberapa buka-buka jurnal, ya, lalu kemudian cari soal pemilihan Mahkamah Agung, ya, anggota Mahkamah Agung, hakim, ya, itu di Amerika seperti itu. Cuma syaratnya dia harus sarjana hukum, ya. Tidak boleh orang misalnya sarjana ekonomi mau jadi hakim, ya. Nah, enggak. Di Indonesia memang tidak memberi, ketatanegaraan kita tidak mendesain seperti itu, ya. Hakim itu berasal tidak melalui proses pemilihan secara langsung oleh rakyat, ya. Nah, pemilihan untuk hakim itu tetap ada, tapi bukan rakyat yang memilih. Siapa yang memilih hakim itu adalah DPR. Baik, sebelum saya akhiri, ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya menitip pesan, ya. Pertemuan kita minggu depan itu kita akan membahas lembaga yudikatif. Lembaga legislatif, ya. Jadi nanti sepulang dari sini, ya, atau mungkin sebentar malam, ya, Anda sudah bisa membuka-buka, ya, materinya atau mencari-cari di Google, ya, untuk
mendalami apa itu lembaga legislatif. Ya, kalau ada yang tidak diketahui misalnya dari yang dibaca soal legislatif, ya nanti bawalah itu ke kampus, sampaikan sama saya. Kita akan bahas nanti minggu depan. Itu ya. Oke. Baik. Dengan terakhirnya kegiatan kuliah kita hari ini, maka perkuliahan kita hari ini saya akan tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.